Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan lepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dalam Injil hari ini, Petrus dipuji oleh Yesus karena dia mengenal dan mengakui Yesus sebagai Mesias Anak Allah. Dan sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk kemudian menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus tidak suka mendengar itu. Ia menarik dan menegur Yesus. Ia berharap agar Allah menjauhkan hal itu sehingga tidak menimpa Yesus. Petrus tidak menyadari bahwa dia sedang merintangi Yesus menaati kehendak Bapa. Barusan Petrus dipuji, dan tak lama berserang dia dicela karena berpikir menurut nalar manusia. Petrus berpikir, alangkah baiknya jika Yesus menyatakan kemuliaannya, lalu membuat orang-orang Yahudi yang menolaknya kagum dan mengakui bahwa dia memang Mesias. Petrus berpikir menurut cara pandang manusia dan tidak memahami rencana Allah. Petrus tidak mau menerima penderitaan, apalagi jika penderitaan itu harus menimpa Yesus sang guru. Dalam pemikiran Petrus, Yesus adalah Tuhan, sehingga tidak mungkin dia menderita. Allah seharusnya menghindarkan Yesus dari keadaan itu. Apa yang Petrus bayangkan selama ini
bahwa Yesus itu pemimpin baru Israel, calon raja Israel, ternyata sama sekali berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran Yesus. Oleh karena itu, begitu Yesus selesai menyampaikan tentang penderitaannya, Petrus segera berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sama sekali tidak akan menimpa engkau." Petrus dengan spontan menarik Yesus dan bertindak seolah-olah ingin melindungi Yesus. Tapi ternyata perbuatan itu tidak disukai Yesus karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Dan Yesus memberi reaksi keras dengan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu sandungan bagiku." Bagi Yesus, tindakan dan perkataan Petrus merupakan bujukan setan untuk memberontak kepada Allah. Karena itu Yesus mengingatkan Petrus dengan cara yang lebih keras, bahwa pikiran yang tidak terarah pada kehendak Allah sangat menyesatkan. Setiap saat dan setiap waktu ada banyak kekuatan jahat yang mencoba untuk melemahkan gereja. Cara iblis begitu cerdik, sedikit demi sedikit, mulai dari bagian-bagian yang paling lemah, merambat ke anggota gereja secara keseluruhan. Pelemahan itu dimulai dari diri kita masing-masing saat ini. Jika kita banyak permisif terhadap iman kita, kita juga ambil bagian dalam melemahkan gereja. Jika kita tidak serius dalam beriman, kita ambil bagian dalam usaha iblis untuk menghancurkan gereja. Namun demikian, jika kita kuat, maka gereja juga akan kuat. Jika kita masing-masing serius terhadap iman kita, kita ikut ambil bagian dalam mempertahankan barisan gereja. Yesus memberi janji kepada Petrus bahwa alam maut tidak akan menguasai gereja yang didirikan atas dasar iman para rasul, bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jika dalam kehidupan gereja kita masih terlalu dominan untuk mengedepankan keinginan kita masing-masing, mungkin saja apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus menjadi apa yang dikatakan kepada kita, yakni, "Enyahlah iblis, engkau suatu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mari kita bersama di dalam iman, membangun gereja, merapatkan barisan, agar kekuatan apapun yang akan menghancurkan kita, mampu kita kendalikan. Mari mohon rahmat Tuhan, agar dalam perjuangan itu kita senantiasa dimampukan dan diberi kekuatan. Kelemahan satu anggota menjadi kelemahan bersama. Kekuatan satu anggota menjadi kekuatan bersama.